Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing-sharing mengenai bagaimana cara konsumen melakukan pembelian saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelumnya saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Silakan cek videonya. Adanya perubahan perilaku konsumen akibat dari mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup baru pada konsumen. Dari beberapa riset yang telah dilakukan sejak adanya COVID-19 yang mulai dari Cina kemudian hingga menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia, sehingga juga banyak lembaga riset yang mencoba untuk meneliti akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari mewabahnya COVID-19 ini terhadap bisnis, ekonomi, dan tentunya terhadap konsumen itu sendiri. Pada awalnya, pelan-pelan konsumen akan merubah cara beli yang dikarenakan akibat dari keselamatan, seperti misalnya yang dulunya tidak tertarik dengan produk sehat atau kesehatan, konsumen tersebut sudah mulai mengarah pada produk kesehatan. Jadi itu tahapan pertama perubahan yang kemudian pada saat virus itu sudah sampai di Indonesia dan mengakibatkan seseorang terkena bahkan sampai meninggal, mulai ada ketakutan-ketakutan kecil yang biasa disebut dengan pemikiran yang sedikit panik atau panic buying pada sebagian orang, sehingga orang akan mengurangi kegiatan di luar rumah karena mereka akan bersikap aware terhadap kesehatan dari keluarganya. Selain persediaan barang dapur, kesehatan dan kebersihan telah menjadi perhatian utama bagi konsumen di tengah pandemi COVID-19. Aktivitas di luar rumah yang dibatasi, sebagian besar kegiatan dilakukan secara online. Akibatnya, perilaku masyarakat pun ikut berubah, termasuk dalam peranannya sebagai konsumen. Perubahan perilaku konsumen tidak hanya sebatas pada barang yang dibeli saja, tetapi juga pada bagaimana konsumen mencari dan memesan barang tersebut. Perubahan ini diprediksi akan secara permanen membentuk perilaku dan kebiasaan baru bahkan setelah pandemi berakhir. Dengan adanya COVID-19 ini memberikan dampak pada perekonomian. Daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang kurang esensial dikesampingkan. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Riset menyatakan belanja online akan menjadi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 yang diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang. Menariknya, kegiatan belanja online yang awalnya didominasi oleh generasi milenial kini juga diperkirakan akan menyebar ke generasi-generasi lainnya karena konsumen kini banyak membeli kebutuhan sehari-hari secara online. Permintaan akan pelayanan yang cepat dan efisien juga meningkat. Misalnya, jika sebelumnya hanya menjual barang secara pre-order, sekarang bisa menawarkan pembelian secara langsung dan menawarkan pengiriman on demand atau same day delivery. Jika sebelumnya hanya berjualan lewat marketplace, bisa meningkatkan penjualan dengan menawarkan pemesanan secara langsung atau direct to consumer. Jadi konsumen yang membutuhkan produk dengan cepat bisa menghubungi secara langsung dan dapat mengakses produk dengan mudah. Perubahan perilaku konsumen saat mewabahnya COVID-19 ini, misalkan yang pertama adalah konsumen cenderung fokus pada harga. Konsumen cenderung mengutamakan harga yang lebih murah. Dalam situasi normal, konsumen biasanya mengutamakan nilai ketimbang harga. Namun di saat krisis, konsumen memerlukan alasan yang lebih kuat untuk membeli sesuatu dengan harga yang tinggi.
Misalkan saja dalam memesan makanan online, tentunya akan menambah pengeluaran yang semakin banyak. Itulah kenapa banyak konsumen yang lebih sering masak sendiri. Konsumen akan mulai berburu resep masakan di internet yang kemudian akan diterapkan dalam Yang kedua adalah pola belanja konsumen yang terpusat pada jenis produk tertentu. Semenjak kemunculan COVID-19, terutama semenjak social distancing diberlakukan, masyarakat cenderung membeli kebutuhan pokok dan apapun yang dibutuhkan di rumah mereka. Beberapa produk yang saat ini menjadi prioritas konsumen adalah bahan-bahan makanan, khususnya yang tahan lama, dan peralatan medis, termasuk masker dan hand sanitizer. Tingginya peningkatan jumlah pasien positif yang membuat konsumen menjadi semakin peduli terhadap kesehatan dan kebersihannya. Selanjutnya adalah yang ketiga, konsumen dari berbagai generasi memilih belanja online. Semenjak COVID-19 ini, gerai retail sudah mulai sepi pengunjung, dan saat PSBB diberlakukan, retailer terpaksa harus menutup gerainya di berbagai pusat perbelanjaan untuk sementara waktu. Namun ada beberapa retailer yang menggunakan aplikasi online untuk berbelanja. Bisa juga seperti Indomaret yang melakukan drive-thru saat berbelanja dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Daya beli masyarakat mungkin mulai menurun, tetapi bukan berarti produk-produk retail seperti pakaian kehilangan permintaan. Saat ini konsumen dari berbagai kalangan dan generasi tetap berbelanja produk retail seperti pakaian, kosmetik, skincare, dan barang elektronik secara online. Konsumen berbelanja secara kolektif. Salah satu tren yang kembali muncul akibat dari pandemi COVID-19 adalah group buying. Istilah ini merujuk pada daya beli konsumen untuk membeli produk secara kolektif demi mendapatkan diskon. Konsumen lebih memilih untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah, namun dalam jumlah banyak. Mereka bisa membeli produk tersebut secara perorangan atau bekerja sama dengan beberapa pembeli lainnya demi mendapatkan harga yang lebih murah. Biasanya ini dilakukan oleh keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga kecil dalam satu lingkup warga yang cukup dekat.